Saya akan membahas materi mengenai nubuat. Nubuat merupakan salah satu genre utama di dalam Alkitab, khususnya itu dalam Perjanjian Lama. Nubuat ditempatkan secara khusus dalam kitab para nabi, yaitu Yesaya sampai Maleakhi. Namun seperti kita ketahui, nubuat juga ditemukan di dalam kitab Taurat, kitab-kitab sejarah, atau bahkan di dalam kitab Perjanjian Baru. Nubuat pada umumnya diartikan sebagai sebuah pernyataan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, khususnya yang terjadi karena kuasa magic atau bahkan kuasa religius. Memang pemahaman ini tidaklah salah, karena pada umumnya nubuat itu berkaitan dengan masa depan. Namun ini merupakan pemahaman yang sempit jika kita perhatikan secara sungguh-sungguh. Yang pertama, mengapa dikatakan pemahaman yang sempit? Yaitu para nabi pada umumnya memiliki keyakinan bahwa nubuat yang mereka sampaikan akan terjadi dalam waktu dekat, sehingga mendorong pendengarnya untuk bertobat dan untuk tetap beriman kepada Allah. Yang kedua, para nabi bukanlah peramal dalam arti mereka yakin bahwa pesan mereka benar-benar akan terjadi. Maka dari itu, nubuat lebih tepat didefinisikan sebagai ucapan ilahi dari Allah melalui umatnya yang dapat berupa hukuman atau pengharapan di masa depan atau berupa petunjuk. Lalu apa saja yang menjadi pokok-pokok pemberitaan para nabi? Yaitu yang pertama, kekudusan Allah dan kekudusan umat. Yang kedua yaitu kebenaran dan dosa. Yang ketiga yaitu penghakiman. Yang keempat penyesalan dan pengampunan. Serta yang kelima pengharapan akan masa depan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai nubuatan secara lebih mendalam, pengertian tentang nabi akan membantu penafsir memahami nubuatan. Orang pertama yang disebut sebagai nabi adalah Abraham. Kemudian Harun juga disebut sebagai nabi bagi Musa. Miriam juga disebut sebagai nabi. Bahkan Eldad dan Medad juga kepenuhan seperti nabi. Tetapi jika kita perhatikan di dalam tradisi Perjanjian Lama, mengakui bahwa Musa adalah nabi pertama yang menjadi tolak ukur nabi-nabi selanjutnya, sebab ada kaitan antara sejumlah nabi yang memakai Taurat sebagai dasar pemberitaan mereka. Bahkan Samuel juga menjadi sosok penting di dalam sejarah kenabian dan nabi Tuhan bagi bangsa Israel. Samuel menjadi sosok peralihan dari periode hakim-hakim ke periode kerajaan. Tokoh ketiga adalah Elia yang menjadi nabi penerobos pertama yang menggugat perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Ada 3 kata Ibrani yang dipakai untuk nabi, yaitu yang pertama navi. Istilah ini muncul di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Yeremia, dan lain-lain. Jika kita perhatikan dalam Alkitab, istilah nabi ini berarti seseorang yang dipanggil atau seseorang yang memanggil, yaitu kepada Allah dari manusia. Pada istilah ini, nabi disebut sebagai juru bicara dari Allah kepada umat untuk menyampaikan pesan ilahi. Yang kedua yaitu roe. Secara sederhana, roe dapat diterjemahkan sebagai pilihan. Kita lihat dalam 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Tawarik, Yesaya. Penggunaan istilah pelihat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang mampu mengetahui hal-hal rahasia dari Allah untuk disampaikan kepada umat. Yang ketiga yaitu koze, yang diterjemahkan juga sebagai pelihat. Kita lihat di dalam 1 Tawarik atau bahkan di Yesaya. Tidak ada pembedaan antara koze dan juga roe, karena kedua kata ini sama-sama digunakan untuk nabi yang menerima pesan ilahi. Ketiga kata Ibrani yang dipakai untuk nabi mengimplikasikan bahwa nubuat adalah pesan dari Allah yang disampaikan oleh nabi kepada umatnya. Panggilan bagaimana seseorang menjadi nabi juga dapat membantu seorang penafsir dalam menafsirkan nubuat, meskipun tidak semuanya menyertakan narasi pemanggilan tersebut. Para nabi dipanggil dan diutus dalam situasi khusus, umumnya adalah situasi kerohanian dan keadilan sosial yang merosot. Pemanggilan dalam situasi khusus inilah yang membuat penafsir harus memahami dengan jelas latar belakang historis suatu nubuat, serta penafsir harus mencari tahu konteks historis umum dan konteks historis khusus. Maka dari itu penafsir harus berhati-hati untuk mencari konteks khusus, dan pada umumnya nubuat ditulis menyambung lebih daripada 1 pasal.
Melalui kehadiran para nabi, Allah melaksanakan perjanjian tersebut kepada umatnya, sehingga umat memahami secara jelas perjanjian tersebut. Lalu apa yang diperlukan penafsir? Maka dari itu penafsir perlu memperhatikan bahwa Nabi tidak membawa sesuatu yang baru, melainkan menegaskan kembali perjanjian Allah dan umatnya. Dan juga Nabi bukanlah inovator, melainkan sebagai renovator. Kesalahan penafsir ketika menganggap nubuat selalu sama dengan ramalan sesungguhnya, yaitu ketika penafsir mencari alternatif penggenapan lain untuk nubuat yang sudah digenapi. Yang kedua yaitu penafsir melalaikan konteks historis dan pesan asli dari nubuat tersebut, karena fokus nubuat bukanlah kepada hal-hal yang ada di masa depan. Serta yang ketiga yaitu mencoba menghubungkan secara alegoris dengan kejadian masa kini, lalu mengabaikan pengajaran teologis dari nubuat atau penglihatan. Berdasarkan isinya, nubuat dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu ucapan ilahi yang berisi tuduhan, gambaran atau deskripsi dari pelanggaran. Pada masa prapembuangan, tuduhan ini antara lain ditujukan karena penyembahan berhala, legalitas, dan ketidakadilan sosial. Sedangkan pada masa pasca pembuangan difokuskan kepada kegagalan bangsa Israel untuk memberikan hormat yang seharusnya kepada Tuhan. Yang kedua, ucapan ilahi yang berisi hukuman karena pelanggaran. Pada masa prapembuangan, para nabi menyoroti persoalan politik dan hukuman itu akan segera dilaksanakan pada masa depan dalam waktu yang dekat. Pesan penghukuman pada masa pasca pembuangan lebih ditekankan kepada penafsiran berbagai krisis yang sedang terjadi dan bukannya nubuat mengenai hukuman yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu ucapan ilahi yang berisi petunjuk, yaitu bagaimana para penerima pesan berperilaku. Dalam nubuat prapembuangan yang ditekankan dalam petunjuk-petunjuk tersebut adalah kembali kepada Tuhan dengan berhenti melakukan tindakan yang jahat. Sedangkan pada masa pasca pembuangan mengandung lebih sedikit petunjuk, namun sering secara khusus ditujukan pada suatu situasi khusus dan tertentu, misalnya untuk membangun bait Allah. Yang selanjutnya, ucapan ilahi yang memberi pengharapan atau akibat, perkembangan sesudah penghukuman atau pengharapan akan kelepasan dan pemulihan. Pengharapan yang diberikan pada masa pembuangan diberikan bukan untuk kelepasan para penerima pesan tersebut, melainkan untuk mereka di masa yang akan datang. Kelepasan dan pemulihan ini biasanya diadakan sesudah hukuman terjadi dengan beberapa pengecualian, seperti kita lihat di dalam kitab Mika. Pengharapan yang diberikan pada masa pasca pembuangan tidak diselingi oleh periode hukuman yang tetap, tetapi yang difokuskan sebagai pemulihan yang terjadi secara bertahan selama satu periode waktu yang diperpanjang. Pemulihan keagamaan tersedia bagi mereka pada waktu itu juga, dengan pemugaran sosial ekonomi yang terjadi secara berangsur-angsur serta kelepasan politis yang akan terjadi di masa mendatang. Lebih lanjut lagi, berdasarkan strukturnya, nubuat dapat dibedakan menjadi beberapa subgenre lainnya. Berikut adalah subgenre dari nubuat. Yang pertama yaitu nubuatan bencana. Subgenre ini adalah yang paling umum di dalam nubuat. Nubuatan bencana adalah pengumuman tentang bencana yang segera atau yang akan terjadi. Penerimanya biasa berupa individu, namun seringkali adalah suatu bangsa secara keseluruhan. Nubuat bencana mengandung pengutusan seorang nabi dan sebuah panggilan untuk mendengarkan. Nubuatan ini juga memberikan alasan-alasan mengapa bencana tersebut diberikan dengan pengantar karena ini atau sebab. Dan yang paling penting dalam menganalisa nubuatan bencana adalah menemukan bencana yang diumumkan dan latar belakang situasinya. Mari kita lihat contoh yang sudah saya tampilkan di layar. Jika kita perhatikan contoh ini, latar belakang situasinya adalah Ahazia tidak mencari Tuhan, melainkan Baalzebub.
Tindakan ini merupakan penghinaan terhadap Tuhan karena seolah-olah Tuhan tidak ada atau minimal Tuhan tidak mampu menyembuhkannya. Hukuman atas penghinaan terhadap Tuhan ini dijelaskan dalam prediksi bahwa ia akan mati. Memang dalam Alkitab struktur yang ada lebih kompleks karena dapat saja menyertakan unsur-unsur lain seperti deskripsi perintah kepada pasukan penyerbu untuk menyerang, seruan kepada para korban untuk meratap. Namun demikian, hal yang paling penting dalam menganalisa nubuatan bencana adalah menemukan bencana yang diumumkan dan latar belakang situasinya. Seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua yaitu nubuatan keselamatan. Nubuatan bencana itu memiliki sebuah padanan yang sejajar, yaitu nubuatan keselamatan di mana di dalamnya diumumkan sebuah pengharapan bagi masa depan. Dalam strukturnya, nubuatan keselamatan mirip dengan nubuatan bencana, namun isinya positif. Perhatikan contoh yang saya sertakan di depan Anda. Yang selanjutnya adalah ucapan celaka. Nabi-nabi juga menggunakan ucapan celaka untuk mengumumkan bencana. Unsur khas dalam genre ini adalah seruan pembaca seperti celakalah mereka yang atau kamu yang, diikuti dengan pihak yang ditujunya. Deskripsi dalam ucapan celaka ini melukiskan secara rinci perbuatan-perbuatan jahat yang menyebabkan mereka layak mendapatkan ucapan celaka. Ucapan celaka ini diakhiri dengan sebuah prediksi tentang hukuman ilahi. Mari kita lihat contohnya. Yang keempat yaitu lagu penguburan profetik. Dalam lagu penguburan profetik atau ratapan, pemakaman bangsa Israel ini digunakan para nabi sehingga mereka berbicara seolah-olah sudah menjadi mayat yang siap dikuburkan. Dengan kata lain, efek dari subgenre ini adalah untuk menggambarkan masa depan bangsa yang begitu mengerikan sebagai sesuatu keputusan yang pasti dilaksanakan dan tidak akan diubah kembali. Perhatikan contoh berikut ini. Dalam contoh yang sudah saya tampilkan ini, Amos memandang Israel itu sebagai pihak yang tragis. Seorang anak darah yang meninggal sebelum menikah dalam kesendiriannya. Prediksi yang diberikannya berbunyi bahwa 90% kekuatan pertahanan Israel akan menjadi korban. Melalui subgenre ini, Amos seolah-olah mengatakan hal tersebut terjadi. Sebuah cara yang penuh kuasa untuk mengumumkan kepastian dan upah dari kematian yang segera dialami oleh bangsa Israel. Oke, yang selanjutnya, yang kelima yaitu himne profetik. Terkadang di dalam nubuat terdapat subgenre himne. Maka dari itu kita perlu memperhatikan. Dalam Amsal 4 ayat 13 misalnya. Sang nabi memasukkan lirik-lirik himne yang singkat untuk mengagungkan Tuhan. Dalam kesempatan lain, himne tidak hanya digunakan untuk menegaskan bagian penghukuman, tetapi dalam bagian keselamatan atau pengharapan. Mari kita perhatikan contoh yang sudah ada. Di dalam contoh ini, himne itu digambarkan suasana sukacita yang dialami bangsa Israel karena kembali dari pembuangan. Pada saat kembali dari pembuangan, Yesaya bernubuat bahwa mereka akan menyanyikan sebuah himne bagi Allah. Yang selanjutnya adalah liturgi profetik. Liturgi dalam sebuah teks yang digunakan dalam ibadah yang di dalamnya ada 2 atau 3 pembicara berbeda atau bersahut-sahutan yang berpartisipasi dengan saling merespon satu dengan lainnya. Perhatikan contoh dari liturgi profetik untuk memperjelas kita pemahaman tentang subgenre ini. Seringkali liturgi profetik memunculkan jawaban dari Tuhan. Sebagai contoh, kita lihat di dalam Yeremia 14 ayat 1-10. Allah menjawab bahwa ia menolak dengan tegas permohonan kelepasan bangsa Israel. Kalau kita baca di dalam ayat yang 10.
Sebelumnya, Yeremia itu menggunakan kata ganti orang. Pertama, jamak, yaitu kami, untuk menggambarkan keluhan bangsa Israel. Kita lihat pada ayat ke-7. Oleh karena itu, penting bagi penafsir untuk mengidentifikasikan kata ganti yang digunakan dalam nubuat. Dialog keluhan itu sangat nampak dalam kitab Habakuk. Jika kita melihat kitab Habakuk 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 24. Sebuah perbedaan besar antara Mazmur ratapan, Mazmur keluhan dengan liturgi profetik. Itu terletak pada jawabannya dari Allah. Dalam Mazmur, ratapan yang meminta Allah bertindak menolong umatnya, tidak terdapat jawaban. Sedangkan dalam dialog liturgi pada terdapat jawaban dari Allah. Baik secara langsung Allah berfirman ataupun sang nabi yang menyampaikan kehendak dari Allah dengan formula beginilah firman Tuhan. Yang selanjutnya adalah perdebatan profetik. Kadang-kadang para nabi ini menerapkan sebuah bentuk pidato berupa perdebatan yang kelihatannya itu berasal dari tradisi hikmat Israel. Dalam sebuah perdebatan, pembicara mencoba mendorong pendengarnya untuk menerima keabsahan dari sejumlah kebenaran. Sebagian besar kitab Meleaki berisi perdebatan dan sejumlah bagian dalam kitab Amos. Perhatikanlah contoh dari kitab Amos berikut. Tuntutan perkara profetik. Dalam subgenre ini, sang nabi itu berbicara seolah-olah bangsa Israel ini sedang dituntut di pengadilan dengan tuduhan atas suatu kejahatan. Oleh sebab itu, pembaca dapat menemukan struktur yang mencerminkan proses dalam pengadilan. Ini kesempatan untuk membela diri, permohonan menghadirkan saksi, kesaksian dari para saksi, dan sebagainya. Dalam contoh ini, kesempatan bangsa Israel untuk membela diri dihilangkan karena ucapan tuntutan tersebut hanya bertujuan untuk membuktikan kesalahan bangsa Israel dan bahwa mereka layak untuk mendapatkan penghukuman. Yang selanjutnya ialah nubuat menentang bangsa-bangsa asing. Secara teknis, ucapan-ucapan yang mengumumkan penghukuman kepada bangsa-bangsa asing tidak menghasilkan subgenre baru. Tetapi di sini penafsir hendak memperlihatkan unsur-unsur penting yang terdapat di dalamnya. Yang menonjol dalam tulisan ini adalah sabda perang, sebuah subgenre yang kemungkinan berasal dari perang suci Israel kuno yang bertujuan untuk mengutuk musuh-musuhnya. Laporan penglihatan profetik. Nabi-nabi di dalam perjanjian lama disebut juga sebagai pelihat. Mungkin karena kadang-kadang mereka melihat sejumlah penglihatan, sehingga sejumlah nubuatan dalam kitab nabi dapat disebut sebagai laporan penglihatan profetik. Penglihatan sabda yang ditandai dengan unsur tanya jawab antara Allah dengan sang nabi tentang sesuatu yang dilihat oleh nabi yang kemudian menjadi kejadian yang melahirkan suatu sabda. Yang kedua yaitu penglihatan kata dramatis yang menyampaikan sebuah pemandangan di surga yang menggambarkan sejumlah peristiwa di bumi di masa depan yang akan diumumkan oleh sang nabi. Selanjutnya yaitu penglihatan pengungkapan misteri di mana seorang malaikat berdialog dengan nabi tentang gambaran simbolis yang ganjil yang dilihat oleh nabi tersebut. Ya, selanjutnya yaitu narasi profetik. Dua jenis genre narasi. Yang pertama yaitu laporan vokasi. Dalam laporan ini diceritakan pengalaman pribadi sang nabi, di mana bagaimana Allah memanggil dan mengutusnya. Unsur dalam laporan ini yaitu sebuah konfrontasi dengan Allah, yaitu sebuah pengutusan, sebuah keberatan oleh sang nabi, jaminan ulang oleh Allah, dan sebuah tanda. Yang kedua ada instruksi ilahi, ialah tindakan simbolis yang akan dilakukan seorang nabi. Narasi ini mencakup sebuah perintah untuk melakukan sebuah tindakan, sebuah laporan dari tindakan tersebut, dan penafsirannya melalui sebuah kata atau penglihatan yang mengikutinya.
Nubuat dan penggenapannya. Sejumlah nubuatan dalam Alkitab ternyata melampaui periode masa Perjanjian Lama dan membutuhkan penafsiran berkaitan dengan suatu peristiwa di masa datang. Tentu saja hal ini menimbulkan para penafsir dan seringkali menimbulkan kesalahan. Karena apa? Karena menghasilkan tafsiran yang mengada-ngada, di mana penafsir secara sembarangan menghubung-hubungkan dengan peristiwa di masa kini. Berkaitan dengan sifat nubuatan dalam Perjanjian Lama, bahwa penggenapannya dapat melampaui periode Perjanjian Lama. Ada 5 karakteristik umum yang harus pembaca perhatikan. Yang pertama yaitu para nabi memahami bahwa sejarah memiliki 2 periode waktu utama, yaitu masa kini dan masa depan. Meskipun mereka tidak selalu membuat perbedaan yang jelas di antaranya. Banyak nubuat dalam Perjanjian Lama itu berhubungan dengan periode para pendengar mula-mula, bahkan memprediksi bahwa peristiwa-peristiwa yang segera akan terjadi. Yang kedua yaitu para nabi di dalam Perjanjian Lama itu memiliki sebuah perspektif yang teleskopis tentang masa depan. Artinya adalah para nabi memandang masa depan itu seperti dengan menggunakan teleskop untuk melihat benda yang jauh. Yang ketiga yaitu nubuatan Perjanjian Lama ini dimungkinkan digenapi 2 kali, yang secara tersirat menandakan bahwa sang nabi tidak mengetahui bahwa nubuat yang disampaikannya digenapi 2 kali. Oleh karena itu, nubuat ini bukanlah hasil perkataan sang nabi sendiri, maka tentulah masuk akal jika sang nabi tidak memahami dengan baik atau dengan sempurna maksud Allah dalam nubuatannya tersebut. Yang keempat yaitu pengajaran Perjanjian Baru itu menghubungkan seluruh penggenapan nubuat dengan kedatangan pertama dan kedua Kristus. Pengajaran ini mengarahkan penafsir untuk tidak mengharapkan adanya penggenapan yang terjadi di antara kedua peristiwa tersebut. Dan yang kelima yaitu banyak nubuatan terikat oleh berbagai persyaratan dan tidak bersifat absolut. Contohnya kita lihat yaitu di Yeremia 18. Ini di mana Allah menyatakan bahwa bangsa yang jahat akan terlepas dari penghukuman bila mereka bertobat. Demikian sebaliknya, jika sebuah bangsa yang dijanjikan berkat dapat mengalami penghukuman apabila mereka melawan Allah. Yang pertama yaitu sebagian besar nubuatan dalam Perjanjian Lama ini digenapi secara historis. Lewat apa? Lewat peristiwa-peristiwa di Perjanjian Lama yang mengikutinya. Kondisi ini disebut penggenapan literal. Peristiwa yang menggenapi nubuatan dalam Perjanjian Lama yaitu terdapat ditemukan jarak dekat ataupun dalam jarak waktu yang jauh, namun masih tetap dalam ruang lingkup Perjanjian Lama. Oleh karena itu, sebagian besar nubuatan dalam Perjanjian Lama telah digenapi dalam masa Perjanjian Lama juga. Maka penafsir harus berhati-hati untuk tidak mencocokkan nubuat yang sebenarnya yang telah digenapi dengan peristiwa-peristiwa masa kini. Yang kedua yaitu sejumlah nubuatan dalam Perjanjian Lama ini ditiadakan atau ditunda. Sebagai contoh kita lihat adalah Nabi Yunus tentang penghukuman yang akan menimpa Niniwe, tetapi kemudian ditiadakan karena mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Contoh lain kita lihat adalah nubuat penghakiman terhadap Yehuda dan Yerusalem yang ditunda pada masa Yosia. Oleh karena ia bersungguh-sungguh memperbaiki kehidupan moral umat Yehuda. Nanti bisa teman-teman lihat di 2 Tawarik 34 ayat 23 sampai 28. Maka kedaulatan Allah dan relasi kerohanian umat dengan Allah adalah syarat dari sebagian besar nubuat. Sejumlah nubuatan dalam Perjanjian Lama ini digenapi secara historis figuratif, itu kiasan dalam Perjanjian Baru. Contohnya kita lihat dalam nubuatan Zakaria
Nubuatan ini digenapi oleh Yesus yang disebut sebagai gembala. Dan penyaliban Yesus mungkin saja masuk akal terhadap nubuatan ini. Namun ada beberapa hal yang tidak persis. Oleh karena itu, nubuat Zakaria digenapi secara historis dengan kematian Yesus sebagai gembala. Namun, beberapa unsur ini diantaranya digenapi secara kiasan lewat perceraian murid-muridnya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, sejumlah nubuatan dalam perjanjian lama ini digenapi secara historis spiritual dalam perjanjian baru. Sebagai contoh, dalam Amsal 9 ayat 11 sampai 12, Amos menubuatkan pendirian kembali pondok Daud, kerajaan Daud, serta pemerintahannya atas Edom dan bangsa lain. Teks ini kemudian dipakai oleh Yakobus dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 17, bahwa penggenapan dari Amos 9 ini terjadi ketika bangsa non-Yahudi dalam gereja mula-mula ini melakukan dengan menafsirkan nubuatan Amos tentang pemerintahan politik Daud di masa depan sebagai sesuatu yang mewakili pemerintahan spiritual Kristus atas orang-orang Kristen non-Yahudi. Yang kelima, sejumlah nubuatan dalam perjanjian lama ini digenapi secara historis dalam perjanjian baru, namun tak terduga. Sebagai contoh, jika kita lihat nubuat Yesaya tentang hambanya yang menderita digenapi oleh Yesus di dalam Matius 8 ayat 17. Tentu saja siapapun yang hidup pada masa Yesus tidak menduga bahwa Yesus harus mati di kayu salib, termasuk murid-muridnya sendiri. Di sinilah terjadi penggenapan nubuat secara historis namun tidak terduga. Serta yang terakhir yaitu sejumlah nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini belum digenapi. Sebagai contoh, beberapa nubuat dalam Yesaya belum digenapi, misalnya perang yang akan berhenti dan raja yang akan memerintah selama-lamanya. Di dalam perjanjian baru, nubuat Paulus bahwa semua orang percaya akan mendengar suara penghulu malaikat meniup sangkakala sebagai tanda kedatangan Kristus yang kedua. Semua nubuat yang belum digenapi tersebut berkaitan dengan kedatangan Yesus kedua kali dan peristiwa pada akhir zaman. Metode penafsiran nubuat. Kesulitan di dalam menafsirkan nubuat itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu berkaitan dengan masalah waktu. Nubuat yang disampaikan oleh para nabi ini terpisah dari pembaca masa kini dalam jarak yang jauh. Yang kedua yaitu berkaitan dengan penggenapan. Maka berikut saya tampilkan metode-metode untuk menafsirkan nubuat. Yang pertama yaitu menafsirkan pemberitahuan awal dari suatu nubuat. Sebagian besar nubuat memiliki pemberitahuan awal, berita langsung dari seorang nabi kepada para pendengarnya tentang hari-hari mereka sendiri atau apa yang akan segera terjadi. Penafsir harus mempertimbangkan beberapa hal berkaitan dengan menafsirkan pemberitahuan awal dari suatu nubuat. Apa itu? Yang pertama adalah menganalisa latar belakang historis dari suatu nubuat. Penafsir harus memahami bahwa nubuat adalah genre yang digunakan oleh nabi untuk menyampaikan pesan Allah. Nabi memiliki kesadaran penuh bahwa nubuat tersebut penting untuk diketahui oleh orang-orang semasanya. Oleh karena itu, penafsir tidak boleh melewatkan latar belakang historis dari suatu nubuat. Sekalipun tidak mudah untuk mencari latar belakang historis suatu teks, penafsir harus berusaha mencarinya. Menentukan jenis nubuat, menyelidiki paralelisme dan irama bunyi yang terdapat dalam nubuat tersebut. Penafsir harus memahami struktur nubuat dengan baik sehingga dapat lebih menyelami nuansa-nuansa yang ada dalam nubuat itu. Selanjutnya, menentukan jenis dari hukuman yang diumumkan dari sebuah teks tersebut, serta memperlihatkan alasan yang diberikan untuk pengumuman penghakiman tersebut. Dan seringkali dalam nubuat terdapat bahasa kiasan dan simbol-simbol. Oleh karena itu, penting bagi penafsir untuk menafsirkan menurut metode
penafsiran serta menentukan analogi-analogi yang sesuai dengan masa kini. Aplikasi terhadap nubuat harus diarahkan kepada umat perjanjian modern, yaitu gereja yang terikat kepada Allah dan berkomitmen untuk menjalankan gaya hidup yang berkenan kepadanya. Menafsirkan unsur ramalan dari suatu nubuat. Dalam hal ini, penafsir harus mencari tahu apakah nubuat tersebut telah digenapi atau belum. Jikalau nubuat telah digenapi, dalam periode apakah nubuat tersebut digenapi? Bagaimanakah nubuat itu digenapi? Apakah nubuat tersebut digenapi 2 kali? Atau bahkan bagaimana implikasi penggenapan nubuat tersebut terhadap pendengarnya di masa depan yang mengalami penggenapan tersebut. Jikalau sebuah nubuat belum digenapi, penafsir tidak boleh mencari-cari penggenapannya dengan mencocokkan terhadap peristiwa masa kini.